Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para putra putri untuk kelas 11 TKR, Teknik Kendaraan Ringan. Seperti yang sudah kita bahas di minggu yang lalu tentang identifikasi komponen sistem kelistrikan bodi, standar, dan pengamanan pada sistem kelistrikan. Untuk pembahasan selanjutnya, hari ini saya akan lanjutkan untuk membahas sistem kelistrikan, bodi standar, dan pengamanan. Oke, kita lanjutkan pembahasan minggu yang sebelumnya. Kalau kita bicara tentang sistem penerangan, banyak macam-macam sistem penerangan dari lampu kepala, lampu sen, lampu belakang, dan yang lain-lain. Nah, untuk pembahasan hari ini, saya akan membahas yang pertama macam-macam lampu pijar. Di lampu pijar di sini dia terbagi menjadi dua buah lampu pijar. Yang pertama ada lampu pijar biasa, dan yang kedua ada lampu pijar halogen. Untuk lampu biasa, fungsi dari lampu biasa atau lampu pijar biasa adalah apabila filamen menjadi panas, wolfram akan memijar dan mengeluarkan cahaya sekitar 10 sampai dengan 18 lumen atau watt. Supaya filamen tidak terbakar, udara harus dikosongkan. Filamen di sini tidak boleh terlalu panas karena wolfram nanti akan menguap dan menghitamkan gelas. Gelas ini adalah bagian depan dari sebuah lampu pijar. Oke, sekarang kita perhatikan ini adalah konstruksi dari sebuah lampu kepala. Kalau kita lihat gambar di sini, nah di sini ada dua macam bentuk lampu kepala. Yang pertama kita lihat di sini. Nah, di sini dia memiliki dua buah filamen atau biasa orang bilang itu namanya filamen ganda. Nah, filamen ganda di sini biasanya dia digunakan selain lampu kepala, filamen ganda ini digunakan pada lampu belakang yang biasa digunakan untuk lampu tel dan lampu rem. Kalau kita lihat dari lampu kepala di sini, dia hanya bentuknya yang berbeda, tapi secara umum atau secara fungsi dia sama. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada dua buah filamen. Nah, filamen di sini ini adalah filamen untuk lampu jarak dekat atau biasa orang bilang namanya low beam. Dan ada juga di sini filamen yang berwarna merah. Nah, ini yang disebut dengan filamen lampu jarak jauh atau biasa orang bilang high beam. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk filamen lampu dekat dan lampu jauh ini adalah terminal positif. Nah, sedangkan yang di sini ini adalah terminal negatif. Sekarang kita lihat dari sini dulu. Nah, di sini nih ini adalah soket-soket untuk nanti dia berhubungan dengan kabel pada sistem kelistrikan pada kendaraan. Nah, di sini yang namanya arus listrik dia harus memiliki dua buah arus. Ada arus negatif dan ada arus positif. Arus positif nanti dia berhubungan dengan terminal positif pada saklar. Sedangkan terminal negatif pun sama, nanti dia akan berhubungan dengan terminal negatif pada saklar yang akan dia melalui komponen-komponen sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini adalah soket atau biasa orang bilang terminal-terminal pada lampu. Nah, ini adalah untuk soket lampu jarak dekat. Ini adalah untuk terminal lampu jarak jauh. Sedangkan ini adalah terminal massa.
Nah, untuk terminal lampu dekat ini adalah positif pada lampu. Sedangkan untuk terminal lampu jauh ini pun masih terminal positif. Nah, sedangkan yang terminal massa ini adalah negatif dari sebuah rangkaian. Maka dari itu, yang namanya kelistrikan dia butuh arus positif, butuh arus negatif. Seandainya pada saat merangkai tidak ada arus negatif, lampu tidak akan menyala. Atau sebaliknya, tidak ada arus positif, lampu pun tidak akan menyala. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk lampu halogen. Nah, untuk lampu halogen ini sudah banyak dipakai untuk saat ini. Selain cahayanya lebih terang, penggunaannya pun lebih simpel. Nah, kalau kita bicara tentang lampu halogen, kita lihat di sini fungsi dari lampu halogen adalah menyala lebih terang daripada lampu pijar biasa karena filamen lebih panas. Akibat filamen lebih panas, wolfram akan menguap lebih cepat supaya uap wolfram tidak berkondensasi di atas gelas. Maka lampu harus diisi. Oke, sekali lagi, maka lampu harus diisi dengan gas halogen. Oke, ini adalah konstruksi atau bentuk dari sebuah lampu halogen. Nah, kalau kita lihat di sini ada bagian kaca atau gelas kuarsa. Ini biasa orang bilang namanya tabung lampu. Di bawah kaca atau gelas kuarsa, di situ ada spesifikasi. Nah, spesifikasi itu adalah untuk ketentuan-ketentuan dari sebuah lampu halogen. Di bawah spesifikasi ada yang namanya fitting socket. Nah, fitting socket di sini adalah yang nanti berhubungan dengan soket yang harus dihubungkan. Kita lihat lagi di sini di samping kaca gelas kuarsa, di sini ada filamen lampu dekat. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, lampu dekat di sini biasa orang bilang namanya low beam, lampu jarak dekat. Nah, di bawah lampu jarak dekat, di sini ada yang namanya filamen lampu jauh atau biasa orang bilang lampu jarak jauh, dan ada juga orang yang bilang yang namanya high beam. Di bawah filamen lampu jauh, di situ ada yang namanya isolator untuk mengamankan arus yang konslet atau ada arus yang terputus. Di bawah halogen di situ ada 3 terminal. Nah, itu pun sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Di sebuah lampu itu harus memiliki 2 terminal, ada terminal positif dan ada terminal negatif. Untuk terminal lampu dekat dan terminal lampu jauh itu adalah terminal positif. Sedangkan massa itu adalah terminal negatif. Baik, untuk materi hari ini Bapak cukupkan untuk materi tentang sistem kelistrikan. Untuk selanjutnya nanti silakan kalian rangkum apa yang sudah Bapak jelaskan dari awal sampai dengan tadi di konstruksi halogen. Nah, silakan kalian buat catatan atau kalian buat rangkuman. Nanti pun kalian dapat tugas dari Bapak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Silakan kalian kerjakan rangkumannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.